Kalian mau tampil di Piala Dunia nggak jadi, itu gimana waktu dengar kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih Mbak, waktu pertama kali dapat kabar dari pelatih kalau kita batal ikut. Jadi pelatihnya waktu itu gimana ngabarin? Jadi pas itu kita baru selesai makan malam, habis latihan, kita kumpul di lobi, terus bersama semua pelatih, staf, ofisial, kita kumpul, kita dikasih tahu sama pelatih bahwa kita nggak bisa ikut Piala Dunia. Jujur langsung saya terpukul sih sama kejadian itu, Mas, sedih sekali pas itu. Bahkan nggak sedikit pemain sampai nangis semua, Mbak. Terus di kamar juga kayak masih belum bisa nerima, kayak masih kesel. Kayak perjuangan kita selama ini itu sia-sia gitu, gak ada hasilnya. Kita latihan berat, jaga gawang juga kan posisi yang krusial. Jadi kita sangat dituntut, nggak boleh salah. Waktu disampaikan kabar itu ya, yang paling mendominasi yang kalian rasa itu marah kah? Atau sedih? Atau seperti apa? Kalau sedih sih, sedih, Mas. Nyesek, Mas. Udah berjuang mati-matian. itu nggak dimasukin? Pertama-tama ya, nggak prank, tapi kita harus nerima juga kesini kita. Kalau marah ada nggak rasa marah mungkin? Kesal gitu? Ya, kesal pasti ada. Kalau Adit? Saya sih pas gitu marah juga sih, tapi saya nggak tahu ini marah harus dilampiaskan ke siapa. Kan kita juga belum tahu resmi penyebab FIFA batalin kita sebagai tuan rumah, kan juga nggak tahu. Jadi saya kayak marah sekali, kesal dalam hati, tapi mau marah ke siapa kami nggak tahu gitu. Kalian sekarang tentu sudah membaca ya, surat dari FIFA itu resmi. Ada kalimat soal situasi terkini, melihat situasi terkini di Indonesia. Ketika kalian membaca itu atau mendengar kalimat itu, kalau dalam bayangan kalian apa sebenarnya ya? Setelah kayak banyak melihat media sosial, melihat kayak isu-isu mungkin ya gara-gara penolakan Israel ini. Kalau mungkin sama di Mas ya, Adit, karena lihat di media sosial juga kan. Ya, mungkin karena penolakan pemerintah ke kedatangan Israel. Ada sejumlah pihak loh ya, yang kemudian menyuarakan itu ya. Mungkin itu penyebabnya. Mungkin ya. Menurut kalian itu masuk akal nggak sih? Hal-hal seperti itu yang masuk di dunia olahraga? Saya sendiri kan sebenarnya kurang mengerti ya, kurang paham soal politik kalau gitu-gitu. Dari pandangan saya sendiri sebagai pemain bola, kayak nggak terlalu penting juga sih menolak mereka. Kan mereka juga pasti punya mimpi bisa main bola juga di Piala Dunia, pasti mereka datang ke sini paling juga main bola gitu. Jadi buat apa gitu kayak ditolak-tolak. Kalau Dimas? Yang jelas Dimas cuma pengen main bola, cuma pengen banggain orang tua, banggain masyarakat, itu doang. Kalian sudah mengabarkan juga ke orang tua akan bertanding di Piala Dunia. Tentu udah ada rencana-rencana orang tua mau datang ke sini. Iya. Gimana? Nanti nonton katanya. Dimas yang kabarin langsung ke orang tua kalau batal? Ya. Apa katanya waktu itu? Ya udah nggak apa-apa katanya. Tetap semangat, banyak yang harus dikejar. Jangan terus putus asa, terus semangat, terus support kepada orang tua tadi. Kalau Adit, gimana rencana orang tuanya pas, wah anak saya akan main di Piala Dunia? Waktu itu orang tua sudah sempat berencana sih mau nonton di mana, misalnya kita main di Jakarta, mereka udah mau berangkat dan orang tua udah kayak rencana di kampung itu dulu mau dikasih kayak proyektor buat nonton bareng gitu di kampung gitu buat warga-warga. Tapi ya nggak jadi. Ada juga yang bilang begini ya, udah, juga Piala Dunia ini giveaway, hadiah buat kalian. Gimana kalian menanggapi itu? Itu sih yang saya sedih juga, Mbak. Kayak orang-orang itu nggak tahu seberapa besarnya, seberapa pentingnya Piala Dunia ini buat kami. Walaupun kita dapat cuma dari kayak misalnya giveaway ya kalau mungkin kata mereka. Itu pun nggak tiba-tiba kita dapat, Indonesia dapat tuan rumah ini, silakan kan. Kan pasti juga banyak perjuangan juga dari orang-orang PSSI yang berjuang untuk berebut. Kita kan juga mendapatkan tuan rumah ini berebut dari beberapa negara, bukan cuma 1-2 doang. Pasti juga banyak pengorbanan gitu. Kita juga main di Piala Dunia ini belum tentu bisa main lagi, Mbak. Ini kan kesempatan yang sangat langka gitu. Saya sedih sih bacanya kalau lihat netizen gitu. Mas, gimana mendengar celotehan-celotehan seperti itu? Ya sakit hati lah. Kita berjuang keras di sini, latihan buat bisa Piala Dunia, buat bisa terpilih jadi salah satu pemain yang bisa bermain di Piala Dunia. Latihan pagi, siang, malam, banyak korbanan juga. Sekolah juga kabarnya juga ya harus diinikan ya, ya lumayan harus ditinggalkan karena ini. Karena Dimas masih SMA ya? SMA. Jadi nggak bisa ngikutin pembelajaran di sekolah? Nggak bisa. Itu juga salah satunya dikorbanin sekolah demi Piala Dunia. Jadi ketika ini batal, gimana kalian melihat masa depan? Nggak bisa bayangin saya, kalau misalnya kejadiannya paling berat kita di banned, saya nggak bisa bayangin. Kalau sampai di ban Indonesia? Nggak tahu saya mau jadi apa, Pak. Karena juga saya mau jadi apa lagi kalau bukan jadi pemain sepak bola.
saya juga mau misalnya jadi pemain, jadi mencari mata pencarian yang lain ya. Saya juga gak ada dasar, saya udah mulai SMA udah gak sekolah, mungkin soal ilmu kita juga kurang, gak tahu apa-apa. Ya kita mulai kecil emang udah mengharapkan jadi pemain sepak bola. Hidup kita udah di Iya, sepak bola. hidup kita. Ya kita bisa berdoa aja lah, semoga jangan dapat sanksi yang terlalu berat dari FIFA. Kalian optimis nggak sih kita nggak di-ban? Saya masih optimis, saya masih Optimis untuk tidak di-ban? Tidak di-ban. percaya sama Pak Erik juga kan pasti usahain kalau sepak bola Indonesia nggak bakal di-ban. Kalau misalnya nanti Indonesia tidak di-ban, gitu kalian masih bisa bermain, ini kalian jadi lebih semangat tidak untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat di sepak bola? Masih jauh lebih semangat sih. Kita pengen buktiin. Kita bisa bawa tiket Piala Dunia itu dengan tangan kita sendiri, bukan tangan Tuhan. Kalian masih punya mimpi untuk Iya. Piala Dunia itu? Masih, semoga aja kita Semoga saja Iya. bisa ya Iya, untuk membawa itu. Mungkin benar kata orang bahwa ini mungkin bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah catatan besar buat sepak bola Indonesia ya. Jadi kalian masih semangat kan? Semangat. Masih semangat kan? masih. Masih akan menang untuk Indonesia kan? Masih. Baik. Dimas, terima kasih ya sudah Ya. ngobrol. Adit juga terima kasih banyak sudah ngobrol di Nilu. Sehat-sehat Sama-sama. selalu dan tetap semangat untuk kalian. Terima kasih ya.